Sebelum video ini dilanjutkan, kami sarankan kepada teman-teman yang belum menonton film animasi DC ini agar tidak melihat video ini, karena video ini 100% mengandung spoiler yang akan mengakibatkan teman-teman tahu akan cerita ini. Tapi jikalau seandainya tidak mempengaruhi ekspektasinya, ya udah, ayo lanjutkan saja. Dan selamat datang di channel YouTube-nya DC Indonesia. Film animasi Batman ini akhirnya sudah dirilis pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari dalam bentuk format Blu-ray dengan judul Batman Soul of the Dragon. Durasi sekitar 1 jam lebih. Film ini akan menghadirkan kisah petualangan Batman yang kental dengan nuansa era film kungfu yang kondang pada era tahun 70-an. Siapa lagi kalau bukan Bruce Lee? Wah, fansnya Bruce Lee pasti ingin nonton film seperti ini, bukan? Tapi di film ini tidak ada sedikit pun yang menyinggung tentang nama Bruce Lee. Ya, hanya nama Bruce Wayne, bukan Bruce Lee. Berbeda dengan banyak film animasi Batman sebelumnya yang merupakan hasil adaptasi. Kali ini yang disajikan di sini adalah hasil dari naskah asli yang khusus dituliskan untuk film ini. Batman Soul of the Dragon akan membawa kita pada kisah petualangan Batman atau Batman. Kalau orang bule itu nyebutnya Batman. Kalau kita Batman. Oke, yang berhubungan dengan babak masa lalunya saat ia belum menjadi Batman. Berikut ini alur cerita dari film animasi Batman Soul of the Dragon. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini, kami berharap untuk menekan tombol subscribe agar tentunya kami akan tetap membuat konten-konten video seperti ini. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian dapat menerima notifikasi update terbaru dari video DC Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita lanjutkan alur cerita film animasi Batman Soul of the Dragon ini. Let's go! Film diawali dengan penampakan sebuah rumah gedongan yang ternyata di dalamnya ada 2 orang yang sedang bermain kartu di meja kasino. Si bapak ini menyuruh salah satu pelayannya untuk mengawasi seseorang. Belum tahu maksudnya apa, mungkin nanti akan bisa dijelaskan. Ternyata si pelayan itu men-scan sidik jari dari gelas si bapak tadi itu. Yang rupanya dia memasuki ruangan si bapak untuk mencari sesuatu. Apakah sesuatu itu? Setelah sampai di ruangan kerja si bapak tadi, dia pun sudah berganti kostum berwarna hitam. Ternyata sesuatu itu adalah sebuah bunker yang disembunyikan di belakang sebuah lukisan, yang ternyata isinya adalah sebuah dokumen. Ya, ternyata di dokumen tersebut ada sebuah foto yang tidak asing bagi dirinya sendiri, yaitu The Gate, sebuah gerbang. Nanti akan dijelaskan pada video ini apa itu The Gate itu. Namun dia kepergok, ketahuan oleh si anggota si bapak itu, yang tiba-tiba datang 4 orang laki-laki menyerangnya. Lalu dia pun selamat dari pengeroyokan para 4 tukang pukul dengan melarikan diri dari pecahan jendela kaca. Dan akhirnya selamat sampai di sebuah kapal feri sambil mengenalkan namanya kepada 2 orang wanita yang bertanya siapakah dia. Lalu dia pun menjawab, Dragon. Richard Dragon. ya, inilah Richard Dragon, karakter yang akan selalu bersama Batman dalam cerita ini. Dan judul film ini pun ditampilkan. Scan selanjutnya menampilkan sebuah pulau yang seram dengan diiringi musik yang dark gothic gitu. Melihatkan seorang laki-laki berkacamata yang menggunakan pakaian serba putih. Sarung tangannya putih, bahkan sepatunya pun juga putih. Cuma rambutnya aja yang kuning. Ya, biarlah, itu mungkin style dia. Dimana dia mencoba untuk bertemu dengan seseorang. Namun dia ditahan oleh 2 orang penjaga pintu, seorang wanita dan laki-laki yang menutupi matanya dengan kain pengikat di kepala. Tiba-tiba sarung tangannya seperti ada reaksi gelombang
dan tetap ingin masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu adalah si bapak tadi yang sedang lagi cihuy dengan seorang wanita. Sedangkan si baju putih itu bernama Sklenginfaus. Susah kali namanya. Ya kita sebut aja kita sebut saja namanya si Faus saja ya. Si Faus ini kemudian menyampaikan tujuannya kepada si bapak itu, bahwasanya dia telah menemukan The Gate yang mereka cari selama ini. Langsung saja si bapak yang jadi bos ini menyuruhnya apa semestinya yang akan dia lakukan. Tanpa banyak bacot, si Faus pun langsung melaksanakan tugasnya. Setelah itu, si bapak tadi memberikan tips kepada seorang wanita yang disewanya. Si wanita pun pamit keluar pintu kamar. Ternyata yang dimasukinya adalah sebuah kamar rahasia si bapak yang menyuruhnya untuk menari. Dance for me. Si wanita tadi tidak mau melakukannya. Namun naas, akhirnya di dalam ruangan itu ternyata ada ular yang membuat wanita itu menjadi tewas. Berlanjut ke Richard Dragon yang sedang berjalan menuju ke sebuah tempat hiburan. Namun dia ditahan oleh sosok yang berbadan besar. Walaupun dia cukup menjelaskan bahwa dia sedang tidak mengunjungi tempat hiburan dan hanya untuk menemui temannya, sang pemilik tempat itu. Namun si tukang jaga tiket itu mengajak Richard ke tempat yang bebas untuk bertarung. Ternyata si petugas tiket masuk itu dikerjain ke ruangan yang digembok. Akhirnya si Richard pun bertemu dengan temannya dan tentu saja bernama Bruce Wayne. Bruce baru saja putus dari pacarnya yang bernama Silver. Dalam pembicaraan mereka berdua, Bruce teringat di saat berada di Nanda Parbat. Di sanalah dia bertemu dengan O-sensei, guru seni bela dirinya. Dan kelima muridnya mereka itu adalah Lady Shiva, Richard Dragon, Jade, Ben Turner, dan Rip Jagger. Dan di sana jugalah Bruce tahu akan keberadaan The Gate. O-sensei memberitahukan bahwasanya pintu itu adalah gerbang terlarang dan belum saatnya untuk diketahui oleh mereka semua, termasuk Bruce sendiri yang bertanya. Richard kemudian memberitahukan maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan Bruce, bahwasanya The Gate telah diambil alih oleh sekelompok teroris. Namun tiba-tiba di tempat Bruce terjadi keributan. Spontan saja mereka berdua menyelesaikan keributan yang diketahui mereka adalah kelompok geng Kappa yang meminta kepada mereka berdua untuk menyerahkan sebuah pedang. Pedang itu adalah Soulbreaker milik Lady Shiva. Tentu saja mereka berdua membasmi para geng Kappa. Di saat Bruce kewalahan, dia pun teringat ketika saat belajar bela diri dengan O-sensei. Ketika memukul sebuah batu yang keras, O-sensei memberikan nasihat yang membuat Bruce kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan di saat mati lampu pun, dia segera menggunakan kostumnya, yaitu Batman. Akhirnya, para geng Kappa pun dapat ditaklukkan. Richard pun terkejut bahwasanya Bruce menggunakan kostum Batman. Di tempat si bos yang menyuruh wanita sewaannya untuk menari tadi, ternyata dia adalah Jeffrey Burr, seorang jutawan dan pemimpin aliran sekte berbahaya, dan juga menjadi pemilik gerbang terlarang The Gate. Sekarang dia ditemani dengan anggota cewek yang bernama Lady Eve. Ya, Lady Eve. Enggak lah. Lady Eve. Ya, yang juga asisten pribadinya. Si bos atau si Burr, ya, si Burr aja lah yang kita sebut ya. Dia kecewa dengan kabar yang disampaikan si Faus bahwasanya geng Kappa gagal mengambil pedang Soulbreaker. Di perjalanan, Richard dan Bruce pergi ke tempat Lady Shiva. Shiva sekarang sudah berubah, dia menjadi ketua kelompok kriminal di Chinatown. Tujuan mereka berdua tentunya ingin menyelamatkan pedang Soulbreaker sebelum diambil oleh orang lain. Bruce menyampaikan kepada Richard bahwasanya dengan menggunakan topeng dan kostum itu adalah cara untuk memisahkan hidupnya agar tetap selamat. Kemudian Bruce teringat kembali di saat sedang berlatih seni bela diri dengan O-sensei, di mana saat itu menceritakan awal pedang Soulbreaker diberikan kepada Lady Shiva. Sejak saat itu, pedang itu resmi dimiliki oleh Shiva. Setelah bertemu dengan Shiva, mereka dihadang oleh si Faus yang mencuri pedang Soulbreaker.
Setelah berhasil mengambil pedang itu, kemudian Faust berhasil kabur dengan menggunakan helikopter jemputan anggota si bos Jeffrey Brewer. Dengan aksi kejar-kejaran yang menegangkan, akhirnya pengejaran Bruce, Richard, dan Shiva gagal. Sadar dengan kegagalan mereka bertiga, akhirnya mereka bertemu dengan Ben Turner, teman mereka pada saat belajar seni bela diri dengan Osensei dulu. Adegan memperlihatkan di saat mereka masih di Nanda Parbat, Bruce tanpa sengaja mengambil sisa makanan yang masih tersedia. Ben sedang kelaparan, tentu tidak senang dengan sikap Bruce. Lalu Bruce dan Ben berkelahi. Bruce kalah dengan hantaman pukulan Ben, tapi Bruce tetap bersikeras untuk melanjutkan perkelahian dengan wajah yang memar. Mereka berdua tidak dileraikan karena Osensei ingin melihat perkembangan dari seni bela diri kedua anak muridnya itu. Akhirnya Ben sadar, dengan niat yang keras dimiliki Bruce, akhirnya Ben membantu Bruce dan mengajaknya untuk melanjutkan makan bersama. Dan mereka berdua pun kembali bersahabat. Di tempat Ben, akhirnya Bruce, Richard, dan Shiva berhasil bertemu dengan Ben Turner dan menyampaikan tujuan mereka untuk bertemu dengannya. Tentu saja Ben Turner mengiyakan tujuan mereka bertiga karena Shiva memberikan sebuah senjata pedang dari anggota Faust yang diambilnya di saat melawannya. Di pedang itu ternyata ada logo Cobra dan Ben pun segera menggantikan pakaian karatenya dengan mantel kesukaannya. Scan kembali di saat mereka berempat sedang di Nanda Parbat. Di malam hari, mereka dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita. Ternyata itu adalah suara Jade. Melihat Jade dan Rip Jagger tidak ada di kamar tidur mereka pun berlari ke arah suara itu. Ternyata Rip Jagger dengan tato kobranya mencoba membuka gerbang terlarang tersebut dan membunuh Jade dengan Soul Breaker yang merupakan kunci dari gerbang mistis yang selama ini dijaga oleh Osensei. Ternyata gerbang ini menghubungkan dengan dimensi dari Dewa Ular, Dragon, yang kemudian mengirim 4 iblis bawahannya. Bruce dan rekan-rekannya berhasil membunuh iblis-iblis itu. Namun untuk bisa menutup gerbang tersebut, Osensei mengorbankan dirinya dengan memasuki dimensi Sang Dragon. Sedih melihat guru mereka berada di dalam The Gate. Akhirnya mereka pun harus menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Untuk merebut kembali pedang dan juga sekaligus menghentikan upaya Cobra, mereka berempat bersama-sama menelusuri jejak keberadaannya ke sebuah pulau terpencil. Di sini terungkap bahwa Ben pernah datang ke pulau ini saat ia melakukan penyelidikan terhadap Rip, yang kemudian diketahui merupakan salah satu kaki tangan Cobra. Di situ Cobra dan seluruh para pengikutnya rupanya telah membawa gerbang terlarang itu dengan bersiap-siap untuk membukanya lewat sebuah upacara ritual dengan mengorbankan beberapa anak kecil yang sebelumnya diculik. Tiba dengan pesawat, mereka semua termasuk juga Bruce yang menggunakan kostum Batman-nya mulai menelusuri ke pulau tersebut dan dalam prosesnya berhadapan dengan Faust. Ternyata dia adalah monster ular. Ya, pantasan saja tadi tangannya pas mau buka pintu masuk si kamar si bos, sarung tangannya bergelombang. Ternyata isinya ular. Shiva yang berhasil memutuskan tangan Faust terkejut, bukan kepalang, bahwa tangannya tumbuh kembali dengan berbentuk ular. Ya tentu saja dengan bentuk ular kembali. Dan yang lebih parahnya lagi, sisa potongan tangannya itu sekarang menjelma sosok monster ular. Tanpa membuang waktu, Batman menyuruh Richard dan Shiva untuk langsung mencegah ritual yang akan dilakukan Brewer si Cobra, sedangkan dia dan Ben yang akan mengurus si Faust monster ular. Untuk menghadapi Faust, Batman dan Ben menyerang kedua makhluk aneh itu dengan semprotan api yang membakar kedua makhluk itu. Tentu saja Ben kagum dengan senjata rahasia si Batman. Next time, pack something with a punch. Begitu juga dengan Shiva dan Richard. Mereka berhasil melawan dua orang anggota Cobra, yaitu King Snake, si laki-laki yang menutup matanya dengan kain, They call me King Snake. dan Lady Eve merasa terpojok dan tidak menerima kekalahan. Akhirnya Cobra melakukan ritual bunuh diri, menusuk dirinya dengan pedang Soul Breaker dan menembus ke pintu gerbang The Gate. Akhirnya pintu pun terbuka. Mayat Cobra terkapar. Si Brewer tadi terkapar. Mereka berempat terkejut. Sosok yang keluar dari gerbang itu adalah guru mereka, Sensei. Lalu Richard pun memeluknya. Ternyata Richard pun terlemparkan. Itu bukanlah guru mereka, hanya badannya saja. Dia dirasuki oleh Dewa Naga. Mereka berempat pun melawan guru Sensei yang sudah dirasuki Dewa Naga.
Mereka bahu-membahu mengalahkan Osensei dan akhirnya berhasil mengalahkan Dewa Naga dengan tusukan pedang Soulbreaker yang dilakukan oleh Richard ke tubuh guru Osensei. Tentu untuk menutupi gerbang itu adalah mengorbankan seseorang lagi. Saling berebutan untuk mengorbankan diri. Di antara mereka bertiga, ternyata Batman sudah masuk duluan ke gerbang dengan membawa pedang Soulbreaker. Lalu mereka bertiga, Lady Shiva, Richard, dan Ben Turner menyusul si Batman ke dalam gerbang itu. Akhir cerita, mereka berempat berhadapan dengan sosok monster naga. Dengan wajah senyuman, Batman pun mempersilahkan si musuh untuk menyerang mereka duluan. Dan cerita pun selesai. Let's get it on. Nah teman-teman, di akhir film ini, DC Indonesia memberikan teori bahwa musuh yang mereka hadapi ini adalah ya, tentu saja Dewa Naga yang menjaga di dalam gerbang The Gate ini. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Tulis ya komentarnya di bawah. Para pengisi suara dari film kartun ini salah satunya adalah yang paling legendaris dalam sejarah seni bela diri, yaitu Mark Dacascos. Ya, Opung satu ini yang mengisi suara Richard Dragon. Mungkin pihak DC menspesialkan dengan sosok Dacascos dengan menjadi pengisi suara Richard. Lantarannya karena film ini berjudul Dragon dan sepanjang cerita menampilkan sosok Richard secara 100% sepanjang cerita ini. Tapi ini kan film Batman, ya begitulah dunia perfilman di kalangan Hollywood. DC Indonesia kali ini memberikan rating 6.2, sedangkan IMDb ratingnya 5,9. Padahal film ini kan film kartun DC perdana di tahun 2021. Akhirnya kita sudah berada di penghujung video mengenai film kartun DC Batman Soul of the Dragon ini. Sosok manakah yang lebih baik menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah deskripsi video ini ya, dan share ke semua sosial media. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia tentunya.